pembelajaran kita mulai. Ketua kelas untuk menyiapkan, kita berdoa dulu sebelum pembelajaran mulai. Yuk, ketua kelasnya Nursitin. Persiapan kedua, mulai. Kedua sesi. Saya satu ya, absen dulu ya. Dari satu kehadiran anak-anak hari ini yang tidak masuk. Mesti mau lihat siapa yang tidak masuk hari ini. Saya cek satu persatu. Anissa, Aziz, sakit ya? Sudah berapa hari? Kemarin. Ya. Petran, Ada Bu. Kamar, sama kemana? Izin. Kenapa kok izin? Kalau katanya ke rumah saudaranya yang menikah. Oh ya. Devina, Devinur, Dinda, izin kemana? Kok tanya izin hari ini? Dinda kemana? Kema. Oke. Erliana, sakit. Manda, Mayang, Ada Bu. Nanda, Noval, sakit. Nursitin, Rasita, Riani, Tribulan, Vanessa, Vika, Zainatul, Zilda. Berarti hari ini yang tidak masuk di mana ya? Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya mau bertanya kepada kalian untuk pertemuan yang minggu kemarin kita membahas tentang apa ya anak-anak? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Ada yang bisa laporan keuangan itu terdiri apa saja? Ya, Zainatul? Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan arus kas. Untuk laporan neraca itu terdiri dari apa saja? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Laporan neraca? Ada yang bisa menjawab? Ya. Vika? Ya, berarti ada aset Atika ya. Ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Kalau perubahan modal itu terdiri dari apa saja ya? Kemarin ya? Ya, Rasita? Dikurangi dengan berikut. Modal awal, setelah itu ada laporan laba rugi dikurangi dengan riba, baru kita bisa mengetahui apa? Laporan perubahan modal. Kalau laporan laba rugi itu terdiri dari apa saja ya? Laporan laba rugi. Ya, Anissa? Pendapatan sama beban. Pendapatan sama beban ditambah atau dikurangi untuk mengetahui laba dan ruginya? Ibu? Oke. Itu sekilas berkaitan dengan materi yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Untuk yang pertemuan kemarin itu kita kan membahas dengan diskusi kelompok dengan membahas apa? Mengerjakan proyek yaitu apa?
sudah tahu anggotanya, personilnya. Jadi untuk hari ini kita mulai saja presentasi. Kita mulai dari urutan per kelompoknya atau secara acak? Urutan per kelompok. Urutan per kelompok. Oke, berarti kita mulai presentasinya hari ini untuk laporan proyeknya, yaitu dimulai dari kelompok 1. Monggo silakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan keuangan dan perusahaan yang kami ambil, yaitu perusahaan Karisma Advertising dengan periode Desember 2020 Oktober 2022. Yang akan dipresentasikan yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga yaitu laporan neraca. Yang pertama laporan laba rugi. Di perusahaan Karisma Advertising, laporan laba rugi periode Oktober 2022. Di dalam laporan laba rugi terdapat dua opsi, yaitu penghasilan dan beban usaha. Di dalam penghasilan terdapat pendapatan jasa, di dalam beban usaha terdapat dari beban gaji sampai beban lain-lain. Yang pertama, pendapatan jasa, yaitu sebesar Rp23.500.000, dan beban usaha, yaitu yang pertama beban gaji Rp7.800.000, beban perlengkapan Rp4.800.000, beban sewa Rp1 juta, beban listrik dan telepon Rp450.000, beban pemeliharaan peralatan Rp1.200.000, beban penyusunan peralatan Rp500.000, beban asuransi Rp250.000, beban lain-lain Rp1.900.000, sehingga total beban usaha yaitu Rp17.900.000. Supaya mendapatkan laba bersih sebelum pajak, kita harus mengurangi dari pendapatan jasa sebesar Rp23.500.000, yaitu dikurangi dengan total beban usaha Rp17.900.000, sehingga dapat disimpulkan dan didapatkan laba bersih sebelum pajak yaitu Rp5.600.000. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Perusahaan Karisma Advertising, laporan perubahan modal periode Oktober 2022, modal Risma atau Oktober 2022 sebanyak Rp7 juta. Laba bersih diperoleh dalam bulan Oktober sebesar Rp5.600.000. Pengambilan pribadi Privo Risma sebesar Rp2 juta. Penambahan terhadap modal Risma sebesar Rp1.600.000. Modal Risma di 31 Oktober 2022 Yang ketiga adalah laporan neraca. Dalam laporan neraca terdapat dua unsur, terdapat tiga unsur, yakni aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dalam aktiva terdapat aktiva lancar dan aktiva tetap. Di perusahaan Karisma Advertising ini terdapat beberapa aktiva, yakni yang pertama perintah usaha sebesar Rp22.950.000, perlengkapan sebesar Rp6 juta, sewa dibayar di muka sebesar Rp1.500.000, serta asuransi dibayar di muka sebesar Rp11 juta. Dari masing-masing kelompok sudah semuanya dipresentasikan. Evaluasinya untuk hari ini dari masing-masing kelompok yang dipresentasikannya, mesti mau memberikan masukan sedikit ya berkaitan dengan laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, baik itu laporan
perubahan modal, baik itu laporan apa? Neraca. Masing-masing kelompok sudah bagus semuanya, hanya tinggal sedikit yang kurang. Nanti insya Allah next kalau ada presentasi lagi di kemudian hari bisa diperbaiki lagi untuk lebih bagus lagi. Ada yang ditanyakan dari apa yang sudah kita bahas hari ini berkaitan dengan presentasi laporan keuangan dari masing-masing perusahaan, baik itu apa tadi? Ada Tiffany Service, terus ada apa lagi? Ada Salon Indah, terus ada apa lagi? Raja Rita Mobil, terus ada apa lagi? Karisma Advertising, ya. Berarti semuanya sudah dipresentasikan. Alhamdulillah semuanya lancar presentasinya, walaupun ada kurang sedikit tidak apa-apa, nanti kita perbaiki di kemudian hari. Untuk selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan sebelum pembelajaran diakhiri, ini ada evaluasi sedikit berkaitan dengan materi laporan laba rugi. Tadi Bu Lucy sudah share di HP-nya masing-masing, ya kan? Tadi sudah dibuka, monggo silakan dibuka. Mohon saya kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan, monggo silakan. Kenapa Nursidin kamu nggak mengerjakan? Baterainya habis dan tidak ada dan tidak bawa. Oke, khusus untuk Nursidin dikerjakan di lembaran kertas, tidak apa-apa. Untuk yang lainnya, karena apa itu namanya, linknya sudah di-share sama Bu Lucy, monggo silakan untuk dikerjakan evaluasi berkaitan dengan materi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca. Monggo silakan tanya pertanyaannya apa ke temannya, nanti khusus Nursidin monggo silakan untuk dikerjakan di kertas, tidak apa-apa. Petra kenapa? Ya, monggo silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita sudah bermain ice breaking juga. Untuk pertemuan selanjutnya berarti kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita insya Allah akan membahas berkaitan dengan materi perusahaan dagang. Mohon nanti anak-anak sebelum kita masuk ke materi browsing di internet berkaitan dengan perusahaan dagang. Untuk materi hari ini pertemuan kedua untuk hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.